warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV dan juga Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia yang tiada henti-hentinya, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kisah seorang nabi yang sangat mulia. Dialah Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya dalam Al-Quran dalam banyak surat, ya, hampir 10 surat atau lebih. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, di antaranya dalam surat Hud, di antaranya surat Al-Mu'minun, ya, di antaranya juga dalam surat Nuh sendiri, atau demikian juga dalam surat Al-Qamar dan surat-surat yang lainnya. Allah mengulang-ulangi kisah Nabi Nuh alaihissalam tentunya karena ada faedah yang besar dari kisah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, dan ceritakanlah kisah-kisah agar mereka berfikir, ya. Artinya apa? Dalam kisah-kisah tersebut ada pelajaran yang bisa diambil dari orang-orang yang berfikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Dan kisah-kisah tersebut bukanlah kisah yang fiktif, tapi semua kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah yang nyata dan pernah terjadi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, Allah sebutkan kisahnya berulang-ulang. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh, yaitu pelajaran berupa kesabaran. Karenanya surat Nuh sendiri kalau kita baca dalam buku-buku tafsir adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah, dan kita tahu kondisi dakwah Nabi sebelum beliau berhijrah, ya, penuh dengan penindasan dari orang-orang musyrikin Arab. Banyak sahabat yang disiksa, bahkan banyak sahabat yang akhirnya dibunuh, ya, bertahan di atas Islam akhirnya disiksa dan meninggal dunia. Dan banyak sahabat yang akhirnya harus berhijrah, mulai berhijrah ke negeri Habasyah sampai 2 kali, dan akhirnya berhijrah ke kota Madinah. Kondisi yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di saat-saat itulah Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi yang sangat penyabar. Seakan-akan Allah berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya apa yang kau alami sekarang sudah pernah dilalui oleh saudara-saudaramu sebelumnya, oleh, ya, nabi-nabi sebelumnya, yaitu nabi di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak.
dan kami ceritakan kepada engkau seluruh kisah-kisah Nabi, ma nusabbitu bihi fuadak, yang akan menegarkan hatimu wahai Muhammad, ya, akan mengkokohkan hatimu, ya. Jadi Allah menyebutkan kisah para anbiya agar Nabi SAW tegar, ya. Bahwasanya apa yang dialami bukan hal yang baru, tapi telah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi, rasul-rasul ulul azmi di antaranya Nabi Nuh alaihi salam telah bersabar, ya. Inilah di antara hikmah kenapa Allah ceritakan kisah Nabi Nuh berulang-ulang, bahkan diturunkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah di kota Mekah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar, dan kita sebagai umatnya juga bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum saya menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, saya perlu ingatkan bahwasanya di sana ada sekelompok manusia dari kaum liberal yang mereka mengingkari terjadinya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka mengingkari terjadinya kisah Nabi Nuh, dan juga mereka mengingkari kisah nabi-nabi yang lain yang menurut mereka kisah-kisah tersebut tidak masuk akal, ya. Tentunya tidak masuk akal menurut otak mereka, ya. Sebenarnya kisah-kisah para nabi masuk akal, ya. Hanya saja kisah-kisah tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, yaitu berupa liberalisme. Karena orang-orang liberal menganggap bahwasanya semua agama benar, bahwasanya semua agama masuk surga, seorang tidak boleh mendakwahi orang lain, masalah agama adalah masalah privasi, keyakinan adalah masalah yang sangat privasi, seorang tidak boleh mendakwahi yang lainnya, ya. Ini yang mereka dengung-dengungkan selalu. Ternyata kisah-kisah para nabi menghantam akidah mereka dari akar, dari dasar dihantam oleh kisah-kisah para nabi. Karena kisah-kisah para nabi isinya apa? Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahi kaumnya, mereka tidak mau, akhirnya diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya kisah-kisah para nabi, di antaranya kisah Nabi Nuh, mereka sebutkan di antaranya kisah Nabi Nuh, ya. Ini adalah kisah fiktif semata. Ini hanyalah kisah fiktif semata, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agar kita mengambil pelajaran. Adapun kisahnya tidak pernah terjadi, ya. Kisahnya tidak pernah terjadi. Ibarat seorang ibu yang ingin memberi pelajaran kepada anaknya sebelum tidur, maka dia ceritakan kepada anaknya tentang kisah kancil dan buaya misalnya. Padahal kisah tersebut tidak pernah terjadi, tetapi hanya dibuat cerita, ya, supaya, ya, seorang bisa mengambil pelajaran dari kisah kancil dan buaya. Atau membuat cerita-cerita dongeng, cerita rakyat yang tidak pernah terjadi, hanya sekedar untuk apa? Untuk mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Nah, begitulah pemikiran mereka terhadap kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Menurut mereka kisah-kisah tersebut hanyalah kisah-kisah fiktif, tidak pernah terjadi. Dan ini adalah kekufuran. Meyakini bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah hanya kisah-kisah fiktif yang tidak pernah terjadi merupakan kekufuran. Persis pernyataan mereka ini persis seperti pernyataan orang-orang kafir terdahulu, orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari Al-Quran. Mereka berkata, hadza asatirul awwalin. Sungguhnya Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kata mereka, Al-Quran itu dongeng. Ini pertama, bahwasanya pemikiran seperti ini persis seperti pernyataan orang-orang kafir terlebih dahulu, musuh-musuh para nabi. Mereka mengatakan Al-Quran adalah asatirul awwalin, kisah-kisah dongeng orang-orang terdahulu. Nah, kalau kita bilang kisah Nabi Nuh fiktif, berarti dongeng atau bukan? Dongeng. Apa bedanya dengan pernyataan orang-orang musyrikin terdahulu? Kemudian tatkala kita menyatakan bahwasanya kisah Nabi Nuh adalah fiktif, ya, maka sesungguhnya kita menyatakan bahwasanya Allah telah berdusta. Berarti Allah sengaja berdusta dalam Al-Quran. Al-Quran bukanlah kitab yang jujur. Ada kedustaan dalam Al-Quran, ya. Kita saja tidak mau dikatakan, ya, dusta, apalagi tuduhan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan nukilkan sebagian perkataan mereka tentang hal ini, ya. Mau dengar atau tidak? Atau capek dengar? Saya juga bosan, tapi tidak apa-apa lah, biar antum tahu. Waktu kita panjang kan sampai Isya, ya.
Bentar saya carikan dulu. Salah seorang dari mereka, dari orang-orang liberal di tanah air kita, menulis suatu artikel yang judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Al-Quran dan Spider-Man. Jadi dia membandingkan film Spider-Man dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya. Kata dia, saya baru saja menonton film Spider-Man 2. Intinya dia ingin membandingkan bahwasanya sama-sama film Spider-Man dongeng, kisah Al-Quran juga apa? Dongeng, ya, sama. Dia mengingkari ya kisah-kisah tersebut. Contohnya dia berkata tentang kisah Nabi Nuh. Ya, dia berkata contohnya, ya. Maksud saya begini, kata dia, kalau kita telah kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada pola demikian. Nabi datang berdakwah, lalu masyarakat menolak, bahkan memusuhi. Ujungnya Tuhan marah, mengirim azab. Azab yang buat saya paling mengerikan adalah banjir Nuh. Azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Jadi dia mengganggu dia membaca surat tentang kisah Nabi Nuh, kaumnya diazab. Kata dia, azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Akalnya terganggu baca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nuraninya terkoyak tatkala membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kata dia, apakah benar hanya karena masyarakat menolak dakwah Nabi Nuh, Tuhan marah besar dan mengirim banjir yang melanda seluruh bumi, semua orang tewas kecuali orang beriman tinggal di perahu? Dia tidak terima, ya. Kata dia, ini merupakan konsep Tuhan pendendam. Jadi mensifati Allah dengan Tuhan pendendam. Dan lihatlah konsep ketuhanan yang berbau Yahudi ini. Jadi ini orang sangat kurang ajar, ya. Jadi dia menolak. Sebenarnya dia menolak kisah itu kenapa? Karena kisah para nabi itu benar-benar bertentangan dengan akidah orang liberal. Karena akidah orang liberal menyatakan bahwasanya semua agama benar. Kita tidak perlu mendakwahi, tidak perlu memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, tidak perlu kita dakwahi, masing-masing punya privasi masalah keyakinan. Ya, apalagi sampai kita marah, apalagi sampai Allah kirim azab, ya. Ini tidak masuk dalam logika dia, ya. Oleh karena tatkala kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdakwah, ya, kemudian Allah murka, turunkan banjir, dia tidak terima. Kenapa Allah harus marah? Kita bilang, ya jelaslah, ini kaum kurang ajar, ya. Syirik 950 tahun, lama tuh sebentar. Lama, kurang ajar, ya. Memang sudah pantas untuk dikirim apa? Dikirim azab, ya. Karena mereka didakwai 950 tahun, sombong, ngeyel, angkuh, musyrik. Bukan cuma setahun 2 tahun, 950 tahun. Maka saatnya Allah mengirimkan azab kepada mereka. Taib hadirin dan hadirat, ini sekedar mukadimah sebelum saya menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Intinya ada sebagian kaum yang akal mereka buntu, ya. Kemudian otak mereka konslet, ya, sehingga nurani mereka pun hancur, sehingga mereka tidak bisa menerima tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Biarkanlah mereka, akal mereka konslet, ya, dan biarkanlah hati mereka hancur. Kalau kita bahagia membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita orang Islam kalau baca Al-Quran tambah iman atau tidak? Tambah iman. Hati sakit menjadi sembuh, galau menjadi bahagia. Kalau dia semakin baca Quran semakin konslet, semakin rusak nuraninya, semakin hancur nuraninya. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada. Nuh alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam ini adalah nabi yang sangat panjang umurnya. Tentunya nabi-nabi yang lain juga umurnya panjang, tetapi tidak disebutkan oleh Al-Quran secara tegas. Nabi Adam umurnya panjang. Mungkin nabi-nabi juga setelah Nabi Nuh seperti Nabi Hud, Nabi Saleh juga umurnya panjang, ya. Tetapi yang tegas-tegas disebutkan dalam Al-Quran Nabi Nuh yang umurnya panjang, Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Setelah itu karena mereka berbuat zalim, maka Allah kirimkan tufan. Tufan ini bukan angin topan ya, bukan. Tufan ini maksudnya apa? Banjir besar akhirnya membinasakan mereka, sementara mereka dalam kondisi berbuat zalim, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh umurnya lebih dari 950 tahun. Dia berdakwah saja 950 tahun. Nah, berapa umur yang sungguhnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Umur Nuh berapa tahun tatkala diangkat menjadi nabi? Dan para ulama juga khilaf dari dua sisi. Sisi yang kedua, setelah kaumnya binasa ditenggelamkan oleh Allah, berapa tahun Nabi Nuh masih hidup setelah itu? Jadi khilaf di awal dan khilaf di akhir. 950 sepakat, faham? 950 tahun berdakwah sepakat. Dalam Al-Quran menyebutkan, tapi berapa umurnya sebelum dia berdakwah dan berapa umurnya setelah kaumnya binasa? Maka sebagian ulama berpendapat yang paling kecil umurnya mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul waktu berumur 40 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul tatkala berusia 50 tahun. Setelah itu dia berdakwah 950 tahun. Setelah itu kemudian dia wafat setelah 60 tahun setelah itu. Jadi total berapa umurnya? 40 tambah 60 tambah 950. Berapa? 1050 tahun. Lumayan ya. 1050 tahun. Ini pendapat yang paling kecil dalam sisi umur Nabi Nuh alaihissalam. Pendapat yang lain tidak. Nabi Nuh alaihissalam waktu diangkat menjadi seorang rasul umurnya 350 tahun. Ya, kalau Nabi diangkat menjadi seorang rasul umur 40 karena Nabi meninggal umur 63 ya. Nabi Nuh umurnya panjang, berarti mungkin masa remajanya sekitar umur 350. Mungkin ya, Allah alam. Jadi sehingga dia diangkat menjadi seorang rasul tatkala berusia 350 tahun. Setelah itu dia berdakwah 950 tahun. Setelah itu Nabi Nuh meninggal dunia setelah kaumnya binasa setelah 480 tahun kemudian. Coba berapa sekarang umurnya? 350 tambah 950 berapa? Ayo hitung cepat. Lama sekali hitung. Berapa? 1300 ya. 1300 tambah 480 berarti 1780 tahun. Luar biasa umur yang sangat panjang ya, yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam ya. Jadi memang beda underdealnya dengan kita dengan Nabi Nuh alaihissalam ya. Kita bentar lagi udah meninggal dunia ya. Kita sebentar lagi sudah meninggal dunia. Jangankan antara kita dengan kaum Nabi Nuh, kita dengan bangsa-bangsa yang lain saja kayaknya beda ya. Bangsa-bangsa lain itu seperti orang-orang Eropa umur mereka panjang-panjang, orang-orang Arab umur mereka apa? Panjang-panjang ya. Saya sering bilang orang Arab itu kalau kita lihat wajahnya mereka cepat tua, tapi setelah tua awet ya. Orang Indonesia baby face, tahu-tahu putih, tahu-tahu meninggal dunia. Ya, sebagian syekh saya lihat subhanallah sejak saya masuk Madinah wajahnya begitu sampai sekarang masih begitu saja. Awet. Jadi memang wajah kelihatan cepat tua, tetapi setelah itu apa? Awet. Ya, kita sama mereka saja underdealnya apa? Berbeda ya. Oleh karenanya saya pernah ngisi pengajian di Jakarta ya, di suatu tempat pengajian orang Betawi. Sampai jalan di tempat tersebut dinamakan dengan nama kakek mereka ya. Kalau nggak salah namanya Gang Haji Daiman ya. Akhirnya saya ngobrol sama mereka, kata mereka, Ustaz, kakek kami meninggal usianya 120 tahun. Masya Allah. 120 tahun meninggal ya. Ya, saya tanya istrinya berapa? Satu aja. 120 tahun ya. Kemudian dia punya anak-anak. Jadi yang ngundang saya itu cucu-cucunya ya. Dia punya anak-anak umur 87, 88, ikut pengajian, masih hidup ya. Ikut pengajian, saya ngisi pengajian. Saya lihat subhanallah masih sehat-sehat. Umur 87, umur 88, 85, anak-anak jadi kakek tersebut ya. Ini gennya memang gen apa? Umur panjang. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala sering berapa kali bercerita bahwasanya ada muridnya dari Jazair pernah bercerita, wahai Syekh, kami keluarga umurnya panjang-panjang, ada yang meninggal umur 130 tahun, ada yang meninggal 120 tahun, sampai akhirnya ada salah satu kerabat kami yang meninggal usianya 70 tahun. Maka yang lainnya berkata, miskin mata sogiran, kasihan masih kecil sudah meninggal ya. Umur berapa? 70 tahun ya. Antum meninggal mungkin masih bayi. Jadi
memang ada orang diberi umur yang panjang ya. Alhamdulillah ya. Yang jadi patokan bukanlah umur panjang, yang jadi patokan adalah bagaimana seorang beramal saleh ya dari umur yang Allah berikan kepadanya ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu masuk Islam tatkala berusia 30-an. Meninggal tatkala berusia 37 38. Cuma 7 tahun 8 tahun dia masuk Islam. Waktu dia meninggal ihtazza arsyur rahman. Maka arsy Allah bergetar karena meninggalnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ini patokan umur panjang atau umur pendek, yang penting Anda benar-benar bertakwa di umur yang Allah berikan kepada Anda ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini di antara keistimewaan Nabi Nuh, umurnya sangat panjang. Yang kedua, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Nuh ini alaihissalam adalah nenek moyang kita semuanya. Nenek moyang kita yang pertama namanya Adam alaihissalam, yang dikenal dengan Abul Bashar, nenek moyang seluruh manusia. Namun kita juga seluruhnya adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Nenek moyang yang kedua ya. Kenapa bisa demikian? Karena waktu Allah mengirimkan azab banjir kepada kaum Nabi Nuh, maka seluruh manusia meninggal dunia. Seluruh manusia meninggal dunia ya. Ya, bahkan bukan cuma manusia, seluruh hewan-hewan juga meninggal dunia, mati. Makanya disuruh ngangkat hewan berpasang-pasangan supaya nanti ada keturunan selanjutnya. Bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan juga tewas tatkala itu ya. Ya. Nah, yang punya keturunan cuma Nabi Nuh bersama orang-orang yang ada di atas kapal tersebut. Dan ternyata ayat menunjukkan yang punya keturunan cuma Nabi Nuh. Adapun orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh di atas kapal yang jumlahnya sekitar 80 orang, mereka keturunannya tidak berlanjut. Mereka keturunannya tidak berlanjut. Yang punya keturunan berlanjut hanya Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Isra tentang Bani Israel ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh." Bani Israel, kata Allah, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Bani Israel itu adalah keturunan dari orang yang kami angkat bersama Nuh alaihissalam, yang kami selamatkan di perahu. Bani Israel ternyata keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh alaihissalam itulah yang tersisa. Berdasarkan ayat ini jumhur mufassirin, ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang tersisa sampai sekarang semua hanyalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari situ kita bisa mengatakan Nabi Nuh alaihissalam adalah Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Kita semua ini keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan ahli sejarah, ahli tafsir menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam punya anak laki-laki 4 orang. Anak laki-laki tersebut namanya Sam, Ham, Yafith dan Yam. Sam, Ham, Yafith dan Yam. Al-Yam inilah yang menurut ahlul kitab namanya Kan'an. Dia inilah anak Nabi Nuh yang kafir, yang meninggal tatkala banjir menimpa mereka, dia meninggal dunia. Adapun yang 3 ini muslim, tidak mati sehingga punya keturunan ya, yaitu Sam, Ham dan Yafith ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi Nuh istrinya 1 atau lebih dari 1. Ada yang mengatakan Nabi Nuh istrinya 1 ya. Empat ini semuanya adalah anak dari istrinya yang kafir tersebut. Ada yang mengatakan Nabi Nuh punya istri lain yang solehah ya. Wallahu a'lam bishawab, apakah 1 atau 2 Allah tidak jelaskan. Tetapi intinya ada yang mengatakan istri Nabi Nuh cuma 1. 950 tahun bahkan 1700 tahun Nabi Nuh istrinya cuma berapa? Oh, ini enggak jelas ya, tapi yang jelas ada yang mengatakan istrinya 1, ada yang mengatakan istrinya lebih dari 1. Ada yang kafir, ada yang solehah. Tetapi maksud saya antum bersabarlah ya. Nabi 950 tahun, istrinya 1, antum baru berapa tahun? Sabar ya. Kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya bersabar ya. Baik, di antara anak Nabi Nuh 3 orang ini Sam, Ham dan Yafith ya. Nah, ahli sejarah mengatakan seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Romawi Eropa keturunan Yam.
Seluruh orang Sudan, Afrika keturunan Yafith. Seluruh orang Arab keturunan Sam, seluruh orang Afrika dan Sudan keturunan Yafith, seluruh orang-orang Romawi Eropa yang pirang-pirang keturunan siapa? Ham. Antum yang mana? Keturunan yang mana? Ya, Arab juga tidak. Pirang-pirang juga tidak, hitam juga tidak. Allah alam bisawab, mungkin nanti di bawah-bawahnya akhirnya keluarlah antum-antum ini ya. Jadi mungkin di bawah ada percampuran pernikahan, kita nggak tahu ya. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Adam alaihissalam waktu diciptakan Allah mengambil sampel tanah dari berbagai tempat, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Maka Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga anak keturunannya juga begitu, berwarna-warni berdasarkan unsur tanah yang Allah buat untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dari sini kita tahu bahwasanya yang sedang kita bahas ini adalah nenek moyang kita bersama. Namanya siapa? Nuh alaihissalam. Tentunya menarik kalau kita cerita tentang nenek moyang kita kan. Kita sedang bercerita tentang nenek moyang kita bersama Nabi Nuh alaihissalam. Taib. Di antara keistimewaan Nabi Nuh juga, Nabi Nuh alaihissalam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abdan syakura, dengan hamba yang pandai bersyukur. Tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Ya, sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Ini dalam Al-Qur'an. Dalam hadis juga demikian. Hadis masyhur tentang kisah syafaat. Tatkala manusia di padang mahsyar kelak berada di bawah ya matahari yang jaraknya cuma 1 mil, keringat mereka bercucuran ya, maka kemudian mereka kepayahan menanti kedatangan Allah dan Allah tidak datang-datang untuk menjidang mereka. Akhirnya mereka mencari bantuan dengan pergi kepada para anbiya, para nabi. Untuk apa? Untuk meminta agar Allah segera datang memulai persidangan. Mereka minta syafaat para nabi. Maka berangkatlah mereka menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Lantas mereka memuji Nabi Adam. Mereka berkata, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau adalah abul bashar, nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadaihi, Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjada laka malaikatahu, dan Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu. Wa askanakal jannah, dan Allah menempatkan engkau di surga. Amatara ma nahnu fih, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tara ma qad balagona, tidak kau lihat bagaimana apa yang kepayahan yang kami rasakan? Ala tashfa'lana ila rabbik, tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Maka Adam alaihissalam minta uzur, tidak bisa beri syafaat. Kata Adam alaihissalam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdhab mislahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku pada hari ini sedang murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat, yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, dan Allah tidak akan pernah murka setelahnya seperti ini. Dan sungguhnya aku telah melanggar perintah Allah. Allah melarang aku untuk mendekati suatu pohon dan aku dekati. Nabi Adam minta uzur karena dia pernah melakukan pelanggaran, dosa yang pernah dia lakukan diingat. Kemudian dia berkata, nafsi nafsi, jiwaku jiwaku, artinya jiwaku juga butuh syafaat, bukan cuma kalian yang butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nuh. Maka orang-orang pun pergi menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lantas mereka berkata, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahli al-ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidakkah kau lihat bagaimana kepayahan kami yang kami rasakan? Ala tashfa'lana ila rabbik, tidakkah kau memberi syafaat bagi kami di sisi Allah? Jadi kata mereka, ya Nuh, anta awalur rusul ila ahli al-ardi. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Wa sammakallahu 'abdan syakura, dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami? Di sini ahlul mauqif, orang-orang yang berada di padang mahsyar, mengenal Nabi Nuh, dan mereka tahu di antara gelar yang Allah berikan kepada Nabi Nuh adalah apa? Abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Timbul pertanyaan ya, Nabi Nuh ini ya bukanlah orang kaya di kaumnya sehingga dia diejek oleh kaumnya ya. Ya. Kemudian juga dia diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Istrinya kafir, anaknya kafir. Saya tidak bisa bayangkan seorang dai berdakwah kemudian dia mengatakan, wahai ibu-ibu sekalian, pakai jilbablah kalian. Ternyata istrinya tidak pakai jilbab ya.
repot, berat. Dia kemudian berdakwah tentang parenting, tentang bagaimana untuk mengajar anak-anak supaya anak-anak jadi anak soleh. Ternyata anaknya bandel ya. Susah. Orang-orang bilang apa? Ente tukang dakwah, istri ente aja kafir sama kita. Ya. Anak ente saja kafir sama kita, ngapain dakwah? Jadi berat, ujian yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian diuji oleh Allah dengan kaum yang sangat brengsek. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kaum Nabi Nuh yang sangat brengsek, tukang ngejek Nabi Nuh alaihissalam. Nanti akan kita sebutkan. Tukang ngejek Nabi Nuh alaihissalam. Terus kurang ajar ya. Nabi Nuh sampai mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tuturkan atau Allah sampaikan dalam surat Nuh. Ya, kata Nabi Nuh, "Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara." Ya Rabbku, sungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Nabi Nuh berdakwah sangat lama, siang dan malam. Bukan cuma pada asar saja Nabi Nuh berdakwah, tidak. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah. Walam yazidhum du'ai illa firara, dan tidaklah semakin aku dakwahi mereka kecuali mereka semakin kabur, lari. Wa inni kullama da'autum, setiap aku dakwahi mereka. Perhatikan sini kata Allah. Wa inni kullama itu setiap kali dalam bahasa Arab. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, dan setiap kali aku dakwahi mereka agar kau ampuni mereka ya Allah, karena Nabi Nuh sayang kepada mereka, sayang kepada kaumnya, kerabatnya, kaumnya, anaknya, istrinya. Setiap aku dakwahi mereka agar mereka diampuni oleh Engkau ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Begini. Jadi kalau Nabi Nuh datang, Nuh mau dakwah, silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ini menjengkelkan ya. Wastaghshaw thiyabahum, demikian juga Nabi Nuh kalau datang mereka segera mengambil kain menutup wajah mereka. Nuh datang tutup. Seperti itu. Ini perkara yang sangat menyakitkan hati. Bayangkan saya seorang dai sedang berceramah, saya sudah persiapkan materi dengan baik, saya murojaah, saya hafal-hafal. Kemudian saya datang mungkin dari rumah jauh-jauh sampai di sini saya ceramah, ternyata yang ikut pengajian main HP. Saya jengkel. Ini main HP saja, saya lagi ceramah setengah mati dia main apa? Main HP. Saya jengkel tapi saya maafkan ya. Bagaimana lagi dengan saya lagi ceramah kemudian orang begini? Ustaz apa Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Ini menjengkelkan. Inilah kebrengsekannya kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Luar biasa. Ya, brengsek, kurang ajar ya. Kemudian Nabi Nuh dakwahi mereka 950 tahun, mereka tidak berubah-ubah. 950 tahun. Makanya seandainya Allah menamakan Nabi Nuh dengan abdan sabura, hamba yang sangat sabar, itu sangat pas. Seandainya Allah menamakan Nabi Nuh adalah hamba yang sangat bersabar, sangat pas. Ternyata lebih daripada itu, Nuh bukan cuma bersabar, bahkan pada derajat yang lebih daripada itu adalah hamba yang sangat pandai bersyukur. Ternyata dia bisa pandai bersyukur dalam kesulitan dan kepayahan hidup yang dia rasakan. Ini luar biasa Nabi Nuh. Dia diuji setengah mati, berat kehidupannya, ya. Ekonominya juga tidak seperti kaumnya. Ternyata dia dinamakan oleh Allah dengan hamba yang bersyukur. Ini saya kadang takjub lihat ayat ini ya. Bagaimana Nuh alaihissalam, Nabi disuruh oleh Allah untuk bersabar seperti Nabi Nuh. Ya. Nanti kita sebutkan kisahnya. Kata Allah, "Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Bersabarlah. Setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh, Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Nabi Nuh, karena kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa." Nabi Nuh adalah contoh kesabaran yang luar biasa. Contoh kesabaran yang luar biasa. Makanya Allah menyebutkan tentang ujian hidup, bahwasanya orang beriman pasti diuji. Dalam surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman lantas mereka tidak diuji? Tatkala mereka mengatakan kami beriman, harus ada ujian untuk membuktikan perkataan mereka. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah benar-benar mengetahui mana imannya yang benar dan mana imannya yang dusta. Setelah Allah menyebut tentang ayat tentang ujian, Allah pasti kasih ujian. Contoh pertama Allah sebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim 50,000 sanatin ila 50 ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah selama 950 tahun. Ini contoh kesabaran, ujian kepada Nabi
Nuh alaihissalam. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam menghadapi ujian yang penuh kesulitan tersebut dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ini luar biasa dari Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ikhwan, ya, lihat Nabi SAW, apapun yang beliau alami, beliau berkata alhamdulillah ala kulli hal, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Bukankah di antara doa Nabi SAW untuk menghilangkan kesedihan, kata Nabi SAW, ya, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, ya Allah, hukummu pasti berlaku kepadaku, dan ya Allah, keputusanmu pasti adil kepadaku. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi tidak bisa kita hindari. Apapun yang terjadi pasti Allah Maha adil. Pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Maka seorang menghadapi apapun dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang yang Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, suka berkeluh kesah, suka mengeluh, ya, ingkar kepada Rabbnya. Lakanud, sungguh ingkar kepada Rabbnya. Apa maksudnya diingkar? Suka berkeluh kesah, suka mengeluh. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, maksudnya yansa an-ni'am wa yadhkur al-masaib. Kerjaannya lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, kerjaannya hanya mengingat musibah-musibah, kesulitan yang dia hadapi. Sebagian orang, dia selama ini sehat, dalam umur panjang lama dia sehat, tiba-tiba Allah kasih dia sakit setahun 2 tahun, kerjaannya mengeluh aja. Bukankah selama ini dia sehat? Taib, Allah kasih dia rasa sakit tidak lama dibandingkan rasa sehat yang dia rasakan. Dia lupa semua kebaikan tersebut. Seorang selama ini mungkin ekonominya baik, mungkin sesekali Allah berikan dia kesulitan ekonomi, lantas kerjanya mengeluh. Setiap ketemu orang mengeluh. Mengeluh apa? Mengeluhkan keputusan Allah kepada manusia, memprotes keputusan Allah kepada manusia. Ini yang disebut dengan lakanut, benar-benar ingkar kepada Allah. Maka seorang tatkala terkena musibah, dia ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, kita semua diuji oleh Allah Subhanahu. Kita tidak ingin diuji pun Allah akan menguji. Ya. Karena kita semua berkata kita orang yang beriman. Pasti ada ujian. Dan semakin tinggi iman seorang, semakin berat ujian akan dia hadapi. Ya. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan ujian yang luar biasa. Tetapi subhanallah, Nabi Nuh alaihissalam menghadapi ujian tersebut bahkan bersyukur atas apa yang Allah timpakan kepada beliau, atas apa yang Allah takdirkan kepada beliau, sampai Allah menamakan ini abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Sebagian ahli tafsir menyebutkan kenapa Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, karena Nabi Nuh alaihissalam lisannya selalu basah memuji Allah, selalu mengatakan alhamdulillah dalam segala kondisi. Kalau beliau alaihissalam makan, setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia minum, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pakai baju, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah daidanuhu, kebiasaan Nabi Nuh alaihissalam selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dinamakan dengan abdan syakura. Baik. Ini keistimewaan yang keberapa tadi? Masa 2. Yang ketiga, yang pertama apa? Umurnya panjang. Yang kedua, nenek moyang antum. Yang ketiga, pandai bersyukur. Keistimewaan yang keempat, Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Rasul yang pertama, ya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur tentang syafaat, Ahlul Mauqif berkata, anta awwalur rusuli ila ahlil ardi. Sungguhnya engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Tapi Ustaz, bukankah sebelum Nabi Nuh ada Nabi Idris? Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan Nuh adalah keturunan Idris alaihissalam. Nuh bin Idris bin Adam. Paham? Jadi menurut ahli sejarah Nuh adalah keturunan Idris dan Idris keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadinya Rasul sebelum Nuh adalah Nabi Idris, bukan Nuh alaihissalam. Ya. Maka ini pendapat menurut sebagian ahli sejarah. Namun dibantah oleh sebagian ahli tafsir, di antaranya Ibnul Arabi, ya, salah seorang ulama dari mazhab Malikiyah, yang membantah hal ini. Dia mengatakan tidak. Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama, bukan Idris. Dia membantah. Ya. Adapun para ahli nasab yang menyebutkan akan hal ini, maka mereka tidak punya dalil. Mana dalilnya bahwasanya Nabi Nuh keturunan Nabi Idris? Tidak ada dalilnya, cuma sekadar ahli nasab menyebutkannya, namun tidak ada dalil. Ya.
Kata Ibnu Arabi yang benar bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama berdasarkan lafal hadis. Anta awalur rusuli ila alil ardi. Ini hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menguatkan pendapat Ibnu Arabi bahwasanya Nabi Nuh bukan keturunan Idris alaihissalam. Kisah tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan para anbiya tatkala di Isra Mi'raj. Saya tanya sama antum, Nabi Muhammad keturunan Nabi Nuh atau bukan? Keturunan Nabi Nuh. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh keturunan Nabi siapa? Adam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan 3 nabi. Ya, keturunan Ismail tentunya. Ismail keturunan Ibrahim, keturunan siapa lagi? Nuh, keturunan siapa? Adam. Faham? Nah, waktu di langit Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril bertemu dengan para anbiya. Waktu Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa berkata, "Marhaban bin Nabiy salih wal akhis salih." Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Waktu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Isa juga menyambut Nabi Muhammad SAW dengan berkata, "Marhaban bin Nabiy salih wal akhis salih." Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Tetapi waktu dia bertemu dengan nenek moyangnya, waktu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam berkata, "Marhaban bin Nabiy saleh wal ibn saleh." Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan anak yang saleh, cucu yang saleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad cucunya siapa? Nabi Adam. Waktu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim, sama perkataannya, "Marhaban bin Nabiy saleh wal ibn saleh." Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan cucu yang saleh. Waktu Nabi SAW ketemu dengan Nabi Idris, apa perkataan Nabi Idris? Seandainya Nabi Muhammad keturunan Nabi Nuh dan Nuh keturunan Idris, maka Nabi Idris akan berkata, "Marhaban bin Nabiy saleh wal ibn saleh." Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan cucu yang saleh. Ternyata Nabi Idris tidak berkata demikian. Nabi Idris berkata, "Marhaban bin Nabiy saleh wal akhis saleh." Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Sama seperti perkataan Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Idris. Faham? Oleh karenanya Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris. Ini pendapat, sekedar saya sampaikan khilaf, dan saya lebih condong pada pendapat ini karena Rasul yang pertama bukan Idris. Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam, bukan Nabi Idris alaihissalam. Ada yang berusaha menjamak bahwasanya Idris alaihissalam dia sebelum Nabi Nuh, tapi dia bukan Rasul, dia seorang Nabi. Ya. Intinya kita percaya dengan teks hadis. Waktu orang-orang di padang mahsyar menemui Nabi Nuh, mereka berkata, "Anta awalur rusuli ila ahlil ardi." Engkau adalah rasul yang pertama Allah utus kepada penghuni bumi ini. Taib. Inilah keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam diutus? Apa sebab Allah mengutus rasul yang pertama setelah Nabi Adam? Sebabnya ternyata ada kesyirikan yang terjadi di kaum di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Antara Nabi Nuh dan Nabi Adam ada 10 generasi. Kata Ikrimah rahimahullahu taala, "Kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurun kulluha alal Islam." Sungguhnya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada jarak 10 generasi, seluruhnya di atas Islam. Berapa tahun antara Nabi Nuh dan Nabi Adam? Wallahu a'lam bishawab. Karena masing-masing generasi umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh saja umurnya 1000 tahun lebih. Mungkin di atas kakeknya, mungkin juga demikian. Mungkin di atas kakeknya lagi, mungkin demikian. Adam saja disebutkan katanya umurnya 1000 tahun. Intinya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ribuan tahun. Ribuan tahun. Tapi belum terjadi kesyirikan. Adapun kemaksiatan telah terjadi. Contoh nyata kemaksiatan yang terjadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah pembunuhan. Di mana salah seorang anak Nabi Adam membunuh salah seorang anak Adam yang lainnya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka li aqtulak." Kisahkanlah kepada mereka tentang dua anak Adam tatkala mereka berdua menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala.
fatuqabbila min ahadihima, maka yang satu diterima korbannya, wa lam yutaqabbal minal akhar, yang satu tidak diterima. Akhirnya tidak diterima, cemburu kepada yang diterima korbannya. Saking hasadnya dia berkata, la aqtulannak, sungguh aku akan bunuh engkau. Akhirnya dia bunuh saudaranya sendiri. Berarti telah terjadi kemaksiatan di zaman setelah Nabi Adam sampai Nabi Nuh, di antaranya pembunuhan. Tetapi Allah belum mengutus Rasul. Kapan Allah mengutus Rasul? Pertama kali tatkala terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah sebutkan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka ahlu syirik saling mewasiatkan di antara mereka untuk saling menguatkan. Wa qalu la tadharunna, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan, jangan sampai sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Jadi demikian ahlu syirik, mereka saling kuat menguatkan, saling mewasiatkan. Seharusnya ahli tauhid pun demikian, harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling nyinyir, bukan saling menjatuhkan ya. Tapi harusnya saling menguatkan, saling memberi uzur di antara mereka. Ahlu syirik, ahlul batil, mereka saling menguatkan. Mereka saling menguatkan, saling menyuruh kepada kesyirikan ya. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 orang ini siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari berkata, haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 orang ini, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma matu, tatkala 5 orang soleh ini meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim an insabu ila majalisihim allati yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Maka syaitan pun membuat rencana agar umat terjerumus dalam kesyirikan. Namun syaitan punya rencana jangka pendek dan punya rencana jangka panjang ya. Jangka pendeknya bikin dulu patung-patung, jangka panjangnya dijerumuskan dalam kesyirikan. Maka kata syaitan kepada kaumnya, bangunlah, buatlah patung-patung di tempat orang-orang soleh tersebut biasa nongkrong, mungkin beribadah, mungkin berzikir, mungkin beri taklim. Bangun patung-patung di situ dan namakanlah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka ya. Fafa'alu, akhirnya mereka pun membangun patung-patung tersebut, mereka beri nama dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu walam tu'bad, dan belum disembah tatkala itu, belum disembah. Jadi dibangun patung tersebut, tahap awal, rencana awal syaitan, yang penting tujuannya untuk mengingat mereka, mengenang mereka, memotivasi kaum Nabi Nuh. Kalau melihat patung orang-orang soleh, mereka jadi ingat, oh ini orang-orang soleh, sehingga mereka termotivasi. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, falamma halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat, tatkala generasi yang membangun patung-patung tersebut meninggal dunia, akhirnya ilmu dilupakan, maka akhirnya patung-patung tersebut disembah ya. Lama-lama berjalan dengan waktu, ilmu terlupakan, akhirnya syaitan baru mewahyukan lagi, ini patung-patung disembah. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Maka saat terjadi kesyirikan itu, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Itulah sebabnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Nah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya aslu asyirk, asal dari kesyirikan di alam semesta ini adalah al-ghulu fi salihin, terlalu mengkultuskan orang-orang soleh, berlebih-lebihan. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta adalah kesyirikan di kaum Nabi Nuh alaihissalam ya. Dan sebabnya adalah mengkultuskan orang-orang soleh. Dan sebab ini juga yang terjadi pada kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Antum perhatikan, kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh. Kenapa? Terlalu mengkultuskan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Kesyirikan terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Juga di antaranya mengkultuskan orang-orang soleh. Di antara yang disembah oleh orang musyrikin Arab dahulu, orang-orang Quraisy, di antaranya atau orang-orang Arab dahulu, di antaranya adalah Lata. Lata, ya, ini disembah di Taif oleh kabilah Thaqif ya. Lata. Apa kelebihan Lata? Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, kana yalitu sawiq lil hujjaj. Dia dahulu suka membuat adonan makanan dan dia bagi-bagikan kepada jamaah haji gratisan. Orang baik, orang soleh. Tatkala dia meninggal dunia, dibangun patung di atas kuburannya, akhirnya disembah. Kita bicara tentang orang-orang Nasara. Apa sebab kesyirikan mereka? Terlalu mengkultuskan orang soleh, terlalu mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam.
Makanya Nabi SAW berkata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana kalian berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sungguhnya dia hanyalah aku adalah seorang hamba, katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka mengkultuskan Nabi Isa, akhirnya mereka menyembah Nabi Isa. Kita tidak usah bicara lagi, kita bicara tentang kaum Yahudi. Mereka terlalu mengkultuskan Uzair sehingga mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Kita bicara tentang kaum yang lainnya selain Ahlul Kitab. Kita bicara tentang orang-orang Buddha. Siapa yang mereka kultuskan? Siddhartha Gautama, orang bijak, orang yang baik, tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya disembah. Kita bicara lagi mungkin Konghucu, mungkin Lao Tse, mungkin yang lain-lainnya. Ya, itu semua orang-orang bijak, orang-orang baik, akhirnya disembah. Kenapa? Karena pengkultusan. Dan yang menakjubkan, rata-rata mereka disembah setelah mereka meninggal dunia, atau setelah mereka tidak berada lagi di atas muka bumi. Ya. Kapan Nabi Isa disembah? Setelah Allah angkat ke langit, baru disembah. Kapan Buddha diangkat menjadi Tuhan? Setelah dia meninggal dunia, baru diangkat menjadi Tuhan. Oleh karenanya ada risalah ilmiah S3 atau S2 atau S3, kakak kelas saya menulis di Universitas Islam Madinah, orang Thailand. Dia tulis tentang masalah Buddha, bahwasanya Buddha waktu dia masih hidup di tengah-tengah para sahabatnya, tidak ada sahabat yang menyembah dia. Bahkan mungkin di zaman tabi'in juga tidak ada yang menyembah dia. Generasi setelah sahabat Buddha, kapan disembah? Setelah itu. Waktu dia masih hidup dia tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah menciptakan ini, menciptakan, enggak pernah. Tapi begitu dia meninggal, akhirnya apa? Disembah. Demikian juga Nabi Isa, setelah meninggal baru atau setelah diangkat oleh Allah baru kemudian apa? Disembah. Waktu dia masih hidup tidak ada. Makanya Allah berkata, ya Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apa kau pernah menyuruh umatmu untuk dengan berkata, jadikanlah aku Isa dan ibuku menjadi dua tuhan selain Allah? Ya, kata Nabi Isa, tidak pernah ya Allah. Subhanak. Ya, aku tidak pernah mengajarkan mereka demikian. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada mereka, yang kau perintahkan aku kepada mereka. Itu sembahlah Allah saja, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi waktu aku masih bersama mereka. Mereka belum syirik waktu itu. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku ya Allah, kunta antar raqiba alim, kau yang menyaksikan mereka. Nabi Isa mengatakan, waktu masih hidup belum disembah. Belum disembah. Waktu Nabi Isa diangkat ke langit baru akhirnya terjadi kesyirikan. Jadi perlu kita ingat, banyak kesyirikan terjadi sebabnya adalah pengkultusan terhadap orang soleh, dan akhirnya disembah setelah mereka meninggal dunia. Dari sinilah maka Nabi SAW sangat tegas masalah kuburan. Sampai Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Nabi berdoa, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Tapi saya tanya sama antum, Nabi berdoa begitu khawatir atau tidak? Kalau orang bilang tidak mungkin kuburan disembah, ngapain Nabi berdoa seperti itu? Waktu Nabi berdoa demikian berarti Nabi khawatir. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada orang-orang sujud menyembah kuburan Nabi SAW. Saya lihat sendiri. Jadi mereka dilarang di masjid Nabi, artinya mereka pergi ke arah kiblat di depan masjid. Dan mereka sujud bukan ke arah kiblat, ke arah belakang. Kenapa? Karena ada kuburan Nabi SAW. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat juga dengan mata kepala saya sendiri, seorang wanita dari Mesir sujud kepada kuburan syuhada, padahal berlawanan kiblat. Karena kuburan syuhada itu adalah sebelah utara kota Madinah dan kiblat sebelah selatan. Dia sujud salat menghadap kuburan syuhada Uhud. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Jadi ada pengagungan terhadap orang-orang saleh. Ya. Jangankan sudah meninggal, masih hidup ada orang sujud nggak kepada kiai, kepada orang kiainya? Ada, kan ada di YouTube. Dia sujud kepada mursyidnya atau kepada gurunya. Ini pengkultusan yang berlebih-lebihan. Oleh karena Nabi SAW dalam masalah kuburan ya sangat ketat. Nabi melarang kuburan ditinggikan, Nabi melarang kuburan ditulis, Nabi melarang kuburan dikasih penerangan lampu-lampu, Nabi melarang salat ke arah kuburan. Ya, ini semua kenapa? Untuk mencegah jangan sampai terjadi pengkultusan terhadap kuburan. Dan ini semua dilanggar oleh masyarakat. Kuburan ditulis, kuburan ditinggikan, kuburan dikasih lampu, kuburan orang sholat di kuburan, kuburnya taruh di mihrab langsung. Dilanggar. Makanya Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sudur, dia sebutkan, seandainya ada orang awam masuk ke sebuah kuburan dan kuburan tersebut
dihias, dikasih lampu, mungkin ditulis-tulis tulisan kaligrafi, dikasih dupa-dupa, dipasang fotonya misalnya, suasana orang lagi baca Quran di sekitarnya. Kira-kira apa orang awam ini? Dia waktu masuk bergetar hatinya, timbul keyakinan jangan-jangan ini penghuni kubur punya gini, jangan-jangan punya hubungan dengan Allah, jangan-jangan begini, jangan. Akhirnya apa? Terjadilah pengkultusan, punya keyakinan terhadap penghuni kubur. Ini awal dari kesyirikan dan akhirnya terjerumus dalam kesyirikan. Dan ini yang menyatakan demikian Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, ulama besar dari Yaman. Taib. Dan kita perlu juga tetap serius memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Kenapa para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala? Karena kesyirikan dosa yang paling besar. Ini yang pertama. Selain itu, karena kesyirikan itu banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, mereka tidak sadar kalau itu dosa. Lain halnya dengan maksiat-maksiat yang lain. Kalau orang melakukan zina, mereka tahu dosa. Orang minum khamar, mereka tahu apa? Dosa. Orang-orang korupsi, dia tahu dia mencuri, dia tahu dia korupsi, dia tahu. Ya. Dia tahu membunuh orang itu tidak boleh. Dia tahu. Banyak orang melakukan maksiat yang lain dan dia ngerti bahwa itu adalah maksiat. Tetapi banyak orang melakukan kesyirikan dan dia tidak sadar kalau itu adalah kesyirikan. Ya. Betapa banyak orang pakai jimat. Dia mengatakan ini bukan syirik, ini ikhtiar. Betapa banyak orang pergi ke dukun. Dia tidak tahu kalau itu apa? Syirik. Kata dia apa? Ini ikhtiar, usaha. Iya, usaha kepada neraka jahanam. Jadi betapa banyak orang melakukan kesyirikan dia tidak sadar, ya. Dan dia menyangka itu adalah apa? Kebaikan. Ya. Betapa banyak orang bergaul dengan jin, minta tolong sama jin, disangka itu ilmu putih dari Islam. Ya. Waktu kelindas mobil, jinnya kabur, akhirnya kasihan ya akhi. Mungkin yang naik mobil nggak bisa dia bilang Bismillah, akhirnya bisa. Jinnya kabur, jinnya kabur. Ya. Dan itu bahaya seperti itu. Ada saatnya jin kabur, ada saatnya tidak. Mungkin ada yang hadir kemudian. Makanya sering tukang sulap berkata, saya pernah nonton sulap ya, waktu di Papua. Dia bilang mohon maaf kepada para hadirin, ya kalau ada di sini yang punya ini jangan ganggu. Ini lagi cari nafkah. Kenapa dia takut? Ada yang punya ilmu yang lain, akhirnya apa? Akhirnya dia tikam mati betulan ya. Kalau itu karomat nggak akan terbatalkan, tapi itu ilmu sihir, itu syirik. Itu syirik, banyak orang tidak sadar itu apa? Syirik. Banyak. Mereka menyangka ilmu apa? Ilmu putih, ternyata ilmunya hitam semua, nggak ada putihnya. Betapa banyak orang melakukan khurafat dan tidak sadar kalau itu adalah khurafat. Ya, saya pernah meruqyah seorang kemasukan jin. Saya baca Quran, dia kepanasan. Saya bilang, kenapa ya akhi ente kepanasan? Aduh, saya dulu pernah baca surat Yusuf. Saya baca surat Yusuf, tujuannya apa? Supaya cewek-cewek suka sama saya. Subhanallah. Padahal isi surat Yusuf tentang bahayanya fitnah wanita. Justru dia baca surat Yusuf supaya memfitnah wanita. Ini bagaimana? Berlawanan dengan tujuan surat tersebut. Akhirnya dia baca surat Yusuf dengan niat supaya bisa mempelet para wanita. Akhirnya dia kemasukan jin. Ini saya alami sendiri. Karena saya yang meruqyah dia langsung. Ya. Dan saya juga pernah dengan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala meruqyah seorang, ada orang kemasukan jin, diruqyah kepanasan. Kita tanya, kenapa anda kemasukan jin? Kata dia, saya baca ayat kursi 7.000 kali Ustaz dalam waktu berapa hari. Bayangkan ayat kursi untuk mengusir syaitan, justru mendatangkan apa? Syaitan. Kenapa? Karena tujuannya salah baca ayat kursi, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan duniawi, disalahgunakan. Sebagian orang bilang, Ustaz kalau mau menghilang baca satu ayat Ustaz. Apa? Di tengah-tengah surat Al-Quran. Wal yatalattaf ya. Wal yatalattaf. Nanti hilang. Saya bilang kalau enak kalau sudah bisa jadi orang hilang terus apa enaknya? Ya, ketemu istri sayang, Abi di mana? Kamu nggak lihat saya menghilang. Buat apa menghilang ya akhi? Anak-anak tanya, Abi di mana? Abi menghilang. Buat apa begitu? Terus kalau sudah bisa menghilang terus ngapain? Sudah bisa menghilang akhirnya ngintip orang mandi ya. Kalau bisa menghilang terus buat apa? Ya. Akhirnya apa? Nyuri barang orang ya. Sudah enggak benar ya. Ini karenanya banyak orang saya katakan terjerumus dalam hal-hal seperti ini dan mereka tidak sadar kalau itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan maksiat-maksiat yang lain. Maka ini semakin menekankan kita untuk menjelaskan tentang bahaya kesyirikan secara detail.
Dan tidak ada buku sampai sekarang yang begitu detail menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan seperti bukunya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Itu kelebihan kitab tersebut telah menjelaskan syirik secara detail. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas tentang keistimewaan Nabi Nuh. Sekarang kita akan sebutkan kisah Nabi Nuh yang Allah sebutkan dalam beberapa surat. Saya sebutkan dari 2 surat saja. Di antara dalam surat Al-A'raf ayat 69 kalau tidak salah. Ayat 59. Ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh." Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. "Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim." Sungguhnya aku khawatir azab yang pedih menimpa kalian. Apa kata kaumnya yang sangat brengsek, yang sangat kurang ajar? Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Berkatalah al-mala'. Al-mala' itu para pembesar, orang-orang kaya, para pejabat, ya. Karena banyak di antara mereka karena kekayaannya, karena kedudukannya sombong dan angkuh, tidak mau menerima dakwah para anbiya, dakwah para rasul. Maka al-mala' berkata, "Inna lanaraka fi dhalalim mubin." Justru mereka balikkan perkara. Kata mereka, "Sungguhnya kami ini benar-benar melihat engkau wahai Nuh, justru engkau yang sesat." Subhanallah. Nabi Nuh ingatkan mereka, Nabi Nuh ingatkan kalian dalam kesalahan, Nuh, ente yang sesat bukan kami, ya. Bukan cuma kesesatan, titik, tidak. Fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Justru engkau wahai Nuh benar-benar di atas kesesatan yang nyata. Kurang ajar ini kaumnya. Ya. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Nabi Nuh jawab dengan baik. Nabi Nuh tidak mengatakan ente yang sesat bukan saya, tidak, ya. Nabi Nuh tidak membalas kekasaran dengan kekasaran, tidak, tapi dia jawab dengan hujjah. Waktu dia dituduh sesat, dia berkata apa? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Ya laisa bi dhalalatun, tidak ada kesesatan pada diriku. Subhanallah, mereka mencaci maki Nabi Nuh. Kata mereka, majnun, Nabi Nuh majnunun wasdujir, ini orang gila. Tapi Nabi Nuh tidak pernah berkata kepada kaumnya, justru kalian yang gila. Tidak, subhanallah. Nabi Nuh benar-benar apa? Menjawab dengan hujjah, dengan dalil. Waktu dia dikatakan sesat, dia bantah, saya tidak sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tetapi aku adalah diutus oleh penguasa alam semesta ini. Uballigukum risalati rabbi. Aku sampaikan kepada kalian pesan-pesan dari Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku nasihati kalian. Aku ingin nasihat bagi kalian. Jadi Nabi Nuh alaihissalam tatkala berdakwah ini ingin kaumnya binasa atau selamat? Ingin kaumnya selamat. Nabi Nuh sayang kepada mereka atau tidak? Sayang. Tapi Nabi Nuh harus sampaikan meskipun resikonya dia dibenci, dimusuhi, tapi dia sayang kepada kaumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu mendakwahi kerabatnya, yang dia dakwahi orang-orang Quraisy itu kerabat Nabi seluruhnya. Nabi dakwahi mereka. Nabi berkata, wahai anak-anak Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Manaf, wahai Bani Hashim, anak-anaknya Hashim, kerabat dia sampaikan. Dia tegur mereka, angkidhu anfusakum, la ugni ankum minallahi syai'a. Selamatkanlah diri kalian. Angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Aku tidak bisa menolong kalian. Ya, Rasulullah sayang kepada mereka. Namun mereka ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi bersedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahzan alaihim. Jangan kau sedih atas pengingkaran mereka. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih mereka kafir. Kenapa? Itu kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih. Makanya dalam hadis yang sahih tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan ibunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abka man haulahu, dan Nabi menjadikan para sahabat menangis. Tatkala ada sekitar 1000 orang sahabat menangis. Mereka bertanya, ada apa ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minta izin agar mohon ampunan bagi ibuku, namun Allah tidak izinkan. Dan aku mohon agar menziarahi kuburannya, dan Allah izinkan. Nabi sedih melihat kondisinya ibunya demikian. Maka saya katakan Nabi Nuh juga demikian. Bagaimana tidak sedih? Kaumnya kafir, anaknya, istrinya kafir. Sedih. Maka dia mengatakan, wa ansahu lakum, sungguhnya aku nasihati kalian. Aku ingin kebaikan bagi kalian. Nasihat itu artinya ingin kebaikan.
bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin merendahkan. Nasihat itu ingin kebaikan bagi seorang. Ya. Ingin nasihat adalah ingin kebaikan bagi seorang. Adapun menjatuhkan itu bukan nasihat namanya. Itu bukan nasihat. Merendahkan, mengajari orang untuk menghinakan itu namanya bukan nasihat. Baik, kita lanjutkan. Ya. Makanya dalam ayat yang lain kata Nabi Nuh alaihissalam, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Dan setiap kali aku dakwahi mereka agar kau ampuni mereka. Jadi tujuan Nabi Nuh agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan aku berkata kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara." Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras bagi kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalian dalam kondisi kering, dalam kondisi kemarau, Allah akan turunkan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan menambahkan bagi kalian harta yang banyak, wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menumbuhkan bagi kalian kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah, dan Allah akan alirkan di tengah-tengah kalian sungai-sungai yang indah. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya? Jadi Nabi Nuh ingin baik kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima nasihat Nabi Nuh alaihissalam. Baik, silakan buka juga dalam surat Hud ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia berkata, "Inni lakum nadhirum mubin." Sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Aku ini pemberi peringatan dari Allah. Allah ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu 'alaikum adzab yaumin alim. Sungguhnya aku khawatir kalian tertimpa dengan azab di hari yang sangat pedih. Kalau ayat sebelumnya azim, hari yang sangat dahsyat, azab yang dahsyat. Sekarang azab yang pedih. Apa kata orang-orang yang sombong dan angkuh? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh. Mereka berkata, ma naraka illa basyaran mithlana. Menurut kami wahai Nuh, engkau hanyalah manusia seperti kami. Kau tidak punya kelebihan. Apa bedamu dengan kami? Manusia sama manusia. Kalau kau ingin jadi utusan Tuhan, harusnya kau malaikat. Ngapain Allah kirim manusia? Harusnya Allah kirim apa? Malaikat. Ma naraka illa basyaran mithlana. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadl. Dan kami lihat engkau yang ikut kau hanyalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang begitu dengar kau langsung membenarkan. Oh, kalau kami tidak, kami orang-orang kaya. Kalau kamu ngomong, kami dengar dulu, kami pikir dulu. Ternyata kamu sesat wahai Nuh. Itu orang-orang yang ikut kamu bodoh, baru dibilangin langsung percaya. Ibnu Katsir waktu menyebutkan ayat ini dia bantah. Dia membantah, dia berkata justru orang-orang itu yang menerima dakwah Nabi Nuh secara langsung, justru mereka orang-orang yang pintar. Kalian yang bahlul-bahlul ya. Kenapa tidak menerima? Kenapa? Karena kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh sangat wadih, sangat benar. Wuduhas syams fi rabi'atin nahar. Ya. Seperti jelasnya matahari di siang bolong. Ya. Benar-benar jelas. Kalau ada orang bilang sama antum, "Weh, api itu panas." Saya pikir dulu ya. Ini bahlul namanya. Paham? Api sudah jelas panas, enggak usah mikir-mikir. Padahal ya kebenaran dibawa oleh Nabi Nuh ya. Dalam sebagian riwayat Nabi Muhammad SAW berkata, "Ma aradtul islama ala ahadin illa kanat lahu kabwa illa Abu Bakrin." Atau kama qala Nabi SAW. Aku tidak menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ragu. Kecuali Abu Bakar. Dia tidak tala'tham, tidak pernah ragu-ragu. Begitu Nabi tawarkan Islam, langsung dia terima. Selain Abu Bakar semuanya mikir dulu. Tidak langsung terima. Maka justru kaum Nabi Nuh yang langsung menerima dakwah Nabi Nuh tanpa mikir-mikir panjang, itulah mereka yang mulia, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Kemudian kata mereka, "Wa ma nara lakum alaina min fadl, bal nadhunnukum kadzibin." Dan menurut kami engkau wahai Nuh, kau tidak punya kelebihan di antara kami. Kau bukan orang paling kaya di antara kami. Ngapain kau diutus menjadi
nabi, utusan Allah. Apa beda hebatnya kamu? Ya. Menurut kami engkau adalah pendusta, wahai Nuh. Ya. Taib. Jadi mereka ini menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Di antaranya mereka mengatakan Nabi Nuh majnun wasdujir. Nabi Nuh adalah seorang yang gila. Di antaranya mereka mengatakan Nabi Nuh itu cari dunia. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nabi Nuh itu hanya ingin menjadi pemimpin. Karena dia bukan orang kaya, supaya orang kaya jadi pengikut dia, dia ngangkat dirinya sebagai nabi. Habis itu orang kaya ikut sama dia. Sebenarnya dia cari harta. Sebenarnya dia mencari jabatan. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh itu ingin mencari jabatan, mulia di antara kalian. Maka Nabi Nuh alaihissalam membantah mereka. Kata Nabi Nuh alaihissalam dalam ayat 29, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku mendakwahai kalian, aku tidak butuh harta dari kalian. Aku tidak minta harta dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mereka kasih syarat. Nuh, kalau kau ingin kami beriman kepada engkau wahai Nuh, kami punya syarat. Apa syaratnya? Banyak. Pertama, kamu harus datang sama malaikat. Kau enggak boleh sendirian. Ya. Kalau mau jadi rasul harus dari apa? Malaikat. Yang kedua, atau kau harus jadi malaikat kalau mau jadi utusan Tuhan. Yang kedua, kau harus tahu ilmu gaib. Yang ketiga, kau harus kaya raya. Kau kapan keluarkan emas perak silakan, tinggal berdoa turun emas perak, kau harus kaya raya. Yang keempat, syaratnya kau harus tahu ilmu gaib. Sudah ya. Yang keempat, yang kelima di antaranya kau harus mengusir orang-orang miskin. Kami tidak mau dakwah kami dicampuri orang miskin, harus orang kaya saja. Usir orang miskin. Subhanallah, Nabi Nuh dikasih syarat untuk beriman. Syarat mereka ini yang mereka pasang hanyalah omong kosong dari mereka, hanya untuk menolak. Karena mereka sengaja masang syarat mustahil, yang mustahil. Seandainya Allah berikan persyaratan tersebut, mereka itu tidak akan beriman. Seandainya Allah kabulkan syarat tersebut, mereka itu tidak akan beriman sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ya, kaum Nabi Saleh waktu capek didakwai oleh Nabi Saleh, mereka bilang, wahai Saleh, ente berhenti dakwah. Sudah, kalau ente ingin kami beriman, itu batu yang besar, keluarkan onta dari batu tersebut. Ciri-ciri ontanya besar, lagi bunting, ontanya warnanya begini, keluarkan. Wah, ini syarat yang aneh. Kalau onta keluar dari laut mungkin masih mungkin. Kalau onta keluar dari hutan masih mungkin. Keluar dari batu gimana caranya? Emang apa ada kehidupan apa dalam batu? Jadi mereka minta syarat yang mustahil. Nabi Saleh berkata, iya, saya berdoa. Kalau ontanya keluar bagaimana? Kami beriman. Akhirnya Nabi Saleh berdoa, ontanya keluar, mereka tidak beriman. Penyihir kata mereka. Nabi Musa alaihissalam sama. Fir'aun nantang dia, dipanggillah para penyihir yang lain, duel. Kalau menang kami akan ikut engkau wahai Musa. Waktu Nabi Musa benar-benar menang dalam duel tersebut, apa kata Fir'aun dengan gampangnya? Inna hadza lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr. Memang Musa ini guru kalian, memang hebat. Hebat sihirnya. Tidak beriman juga, percuma. Ya. Jadi apa saja dikasih mereka tidak beriman. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, mereka tantang, wahai Muhammad, ya, naiklah kau ke atas langit, ya. Kemudian bawa turun Al-Quran dari langit. Kasih lihat kami lihat kau naik ke atas langit, kau buka pintu langit, terima Al-Quran, bawa turun, kami akan beriman. Nabi Muhammad, Allah tidak memenuhi permintaan tersebut dan percuma. Bahkan Allah mengatakan, jangankan Muhammad yang naik, kalian orang-orang Quraisy yang naik, kalian tidak akan beriman. Apa kata Allah dalam surat Al-Hijr? Walau fatahna alaihim baban minas sama'i la dhallu fihi ya'rujun fa dhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Kalau seandainya kami bukakan pintu langit, lantas mereka pun naik ke atas, mereka tetap tidak akan beriman dan mereka akan berkata, sungguhnya kami sedang tersihir, mata kami sedang tersihir. Jadi percuma. Syarat yang mereka pasang kepada Nabi Nuh tidak dikabulkan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh bantah kepada mereka. Nabi Nuh berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Ya kaumku, aku tidak minta harta dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah. Kemudian kata Nabi Nuh, wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak akan mengusir orang-orang miskin. Kalian persyaratkan harus mengusir orang miskin, aku tidak akan mengusir orang-orang miskin. Walakinni innahum mulaqu rabbihim, dan mereka akan bertemu dengan Rabb mereka.
walakinni arakum qauman tajhalun, dan menurutku kalianlah orang-orang yang jahil. Nabi Nuh jelaskan lagi, wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum, wahai kaumku, siapa yang bisa menolong aku dari azab Allah kalau aku mengusir orang yang beriman? Kalian tidak bisa tolong aku dan aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Afala tadhakkarun, tidak kalian mengambil pelajaran? Dia bantah lagi, Nabi Nuh bantah lagi, wala aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak pernah berkata aku menguasai harta benda Allah, mendatangkan emas semuanya, menangkas perak semuanya. Aku tidak pernah demikian. Persyaratan kalian, aku harus menjadi paling kaya, emas dan perak di tanganku, aku tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Wala a'lamul ghaib, kalian mengatakan aku harus tahu ilmu gaib, aku tidak tahu ilmu gaib. Nabi Nuh bilang, saya tidak memenuhi persyaratan kalian. Saya Nabi, dan Nabi tidak harus tahu ilmu gaib. Utusan Allah tidak mesti harus tahu ilmu gaib. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak berkata bahwasanya aku adalah malaikat. Dan seterusnya Nabi Nuh bantah kepada mereka. Akhirnya mereka berkata apa? Capek mereka dengar penjelasan Nabi Nuh. Kata mereka, ya Nuh, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nuh, engkau terlalu banyak debat. Wahai Nuh, terlalu banyak debat. Kau terlalu debat kami. Sudah, berhenti debat. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sudahlah, minta kepada Tuhanmu, turunkanlah azab yang kau takut-takutkan kami dengan azab tersebut. Kau takut-takuti kami dengan azab tersebut, minta kepada Tuhan kalau kau benar-benar Nabi yang benar. Subhanallah, ini tantangan ini. Bayangkan, menjengkelkan atau tidak? Ente Nabi kan? Katanya Nabi bisa turunkan azab. Sana minta sama Tuhan menurunkan azab. Kalau kau benar-benar Nabi. Subhanallah, ini ancaman yang luar biasa. Perkataan yang sangat menjengkelkan demikian. Seakan-akan sudah tidak bisa kau wahai Nuh, kalau kau Nabi turunkan azab. Akhirnya Nabi Nuh berkata, qala innama ya'tikum bihi lau in sya'a wa ma antum bimu'jizin. Kalau Allah berkehendak untuk menurunkan azab, Allah akan turunkan azab dan kalian tidak bisa menolak azab tersebut. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Dan Nabi Nuh berkata, tidak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku kepada kalian. In kana Allah yuridu ayyughwiyakum, kalau ternyata Allah ingin kalian sesat. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Allah adalah Rabb kalian dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah tahu mereka tidak akan beriman. Nabi Nuh setelah dakwah 950 tahun dia berkata, wala yanfa'ukum nushi, rupanya nasihatku tidak bermanfaat bagi kalian kalau ternyata Allah ingin kalian sesat. Ingat ya, jangan sampai ada yang salah paham dengan perkataan Nabi Nuh ini. Nabi Nuh mengucapkan demikian setelah berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Setelah ratusan tahun berdakwah. Jangan sampai ada orang berdakwah di suatu kampung terus diusir, kemudian dia berkata, wala yanfa'ukum nushi, percuma saya nasihat kalian kalau Allah ingin kalian sesat. Ya akhi, ente baru berdakwah sehari. Sabar ya akhi. Ini Nabi Nuh ratusan tahun baru bilang demikian ya. Memang mereka tidak diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ingat ada kisah yang disampaikan oleh salah seorang syekh, kalau tidak salah Taqiyuddin Al-Hilali. Dia bercerita, dia berdakwah suatu, bukan di Arab, di luar negeri, tapi kalau nggak salah di Pakistan atau di Afghanistan dia berdakwah. Ya. Dia berdakwah semuanya menentang. Tapi subhanallah ada satu orang yang terima, satu orang saja. Tidak lama dengan berjalan waktu akhirnya banyak orang dapat hidayah di sana. Ya. Kita nggak tahu, yang penting nanti disampaikan kebenaran. Mungkin orang menentang, nggak ada masalah. Mungkin ada satu yang otaknya cerdas atau berpikir dengan jernih tanpa hawa nafsu. Mungkin dia menerima, akhirnya dia yang menjalankan dakwah tersebut. Ya, seorang menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan tentunya dengan bijak, bukan dengan asal nekat datang langsung mengatakan syirik bid'ah, nggak juga, nggak begitu juga. Pelan-pelan, santai, ya, pelan-pelan. Masalahnya bukan masalah soal berani-berani, bukan masalah semuanya mungkin berani, tapi melihat maslahat dan mudarat. Seorang pakai cara, pakai metode, mungkin dengan metode tidak langsung, kadang dengan langsung. Lihat situasi dan kondisi, ya. Perhatikan, ya. Bukan masalah penakut atau berani, bukan. Tapi masalah cerdas dan hikmah. Faham ya? Bukan masalah keberanian, tapi masalah hikmah dan cerdas, ya. Betapa banyak orang ditolak dakwahnya karena terburu-buru, tergesa-gesa. Ya. Kata salah seorang sahabat, innaka lan tuhadditha qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dhin fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis kepada suatu kaum yang nalar mereka tidak sampai kecuali menjadi fitnah bagi mereka. Hadis yang disampaikan tapi ternyata tidak sesuai dengan nalar mereka,
Ya, baru masuk atau membahas yang lain, yang salah tidak berurutan, tidak sesuai dengan aturan, akhirnya orang menjadi menjauh. Yang salah bukan siapa? Yang salah bukan umatnya, tapi dia cara menyampaikan yang tidak benar, terburu-buru, tergesa-gesa, menjadi fitnah, akhirnya banyak orang memusuhi dakwah. Enggak benar seperti ini. Contoh lagi, kata Ali bin Abi Thalib, ya, hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia dengan nalar mereka. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi bukan masalah yang sampaikan saja tidak. Ya, likulli maqam maqal, setiap tempat ada pembahasan yang harus dibahas, ya. Jadi benar kita tetap mendakwahkan hak, tetapi dengan cara yang bijak, ya, cara yang bijak. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Nuh, "Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman." Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya tidak akan ada yang beriman dari kaummu hai Nuh kecuali yang telah beriman. Sudah. Kau dakwah lagi percuma, kata Allah. Tidak akan ada lagi yang beriman. Yang sudah ada sekarang itu saja yang beriman. Berapa orang? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman kepada Nabi Nuh cuma sedikit. Ada khilaf. Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 80 orang. Bayangkan 950 tahun berdakwah cuma berapa pengikutnya? 80 orang. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Jangan kau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Maka Allah perintahkan, wasna'il fulka bi a'yunina. Wahai Nuh, buatlah bahtera bi'ayunina, dengan pengawasan kami, wa wahyina, dengan wahyu dari kami, wala tukhatibini fil ladzina zalamu, dan jangan kau berbicara denganku tentang orang-orang yang berbuat zalim, innahum mughraqun, sungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Setelah itu Nabi Nuh tidak lagi mendakwah mereka karena tidak ada manfaatnya. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa yasna'ul fulka, maka Nabi Nuh membuat bahtera dengan umatnya 80 orang tadi. Dia bikin kapal. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Nabi Nuh 100 tahun bikin kapal. Ya. Ambil papan, potong di ini mungkin. Dan zaman dulu kan sederhana. Ya, kapalnya sederhana dari pohon mungkin ditebang, kemudian dibuat, lama, butuh waktu yang lama, kapalnya cukup besar. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Tapi kata Allah, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Setiap ada dari kaum Nabi Nuh yang lewat kepada Nabi Nuh, pasti ngejek Nabi Nuh. Setiap kali mereka lewat, mereka sempatkan untuk ngejek Nabi Nuh. Bayangkan, ya, 100 tahun begitu diejek tiap hari. Kata Allah, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Setiap kali lewat pasti ngejek Nabi Nuh. Apa ejekan mereka? Dalam sebagian buku tafsir mereka ngejek, Nuh, sudah pensiun kah jadi dai? Sekarang jadi tukang kayu, diejek. Ada lagi ngejek, Nuh, ente ngapain bikin kapal? Ini musim kemarau, ngapain bikin kapal, enggak ada hujan? Ada lagi ngejek, Nuh, apakah ada kapal yang berlabuh di atas daratan? Ya, Nuh, diejek Nabi Nuh. Ini kita tinggal di hutan, ngapain bikin kapal? Mau berlabuh di daratan. Diejek. Nabi Nuh sabar sekali, sabar. Kata Nabi Nuh, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalian ngejek kami, biarin. Suatu hari kami akan ngejek kalian sebagaimana kalian ngejek kami. Wa sawfa ta'lamuna ma ya'ti 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kalian akan mengetahui suatu saat siapa yang akan terkena azab yang pedih dan azab yang abadi, yang menghinakan azab tersebut. Sampai akhirnya mereka ngejek Nabi Nuh, terus dikatakan orang gila, ngapain bikin kapal, orang gila, ngejek terus. Kata Allah, kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu abdana. Sungguhnya kaum Nabi Nuh telah mendustakan hamba kami Nuh alaihi salam. Wa qalu majnun wasdujir, kata mereka Nuh ini orang gila. Diajak terus. Maka Nabi Nuh berdoa, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Kata dia, ya Allah, sungguhnya aku telah dominasi oleh mereka, dikalahkan oleh mereka, tolonglah hambamu ini, Allah, menangkanlah hambamu ini. Maka Allah putuskan, fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit dengan mengeluarkan hujan yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan. Kami jadikan bumi menjadi mata air.
faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, maka bertemulah air dari langit dan air dari tanah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya tiba Allah kirim azab kepada mereka. Kata Allah, hatta idza jaa amruna, tatkala tiba keputusan kami, wa faratan nur, dan tatkala tungku sudah mengeluarkan air. Perhatikan di sini. Dalam surat Al-Qamar Allah berkata, wa fajjarnal arda uyuna, kami jadikan bumi sebagai mata-mata air. Allah tidak mengatakan wa fajjarna uyunal ardi, kami jadikan mata air mengeluarkan air. Seakan-akan sebelumnya ada mata air yang kering, Allah keluarkan air. Seakan-akan tadinya ada sungai yang kering, Allah alirkan air. Allah tidak mengatakan kami alirkan air dari mata air, tidak. Tapi Allah berkata wa fajjarnal arda uyuna, kami jadikan bumi sebagai mata air. Tanah-tanah yang tadinya bukan mata air semuanya keluar air. Sampai di mana-mana keluar air, sampai tungku yang harusnya ngeluarin api malah keluar apa? Air. Itu yang kata Allah, hatta idza jaa amruna wa faratan nur. Tatkala tunggu mengeluarkan mata air, maka Allah berkata, qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnain. Kami berkata, angkutlah di atas kapal setiap hewan sepasang, jantan dan betina. Jadi satu jantan satu betina, tidak boleh betinanya 2-3 ya. Satu-satu saja. Ya. Kenapa? Karena kapal kecil ya. Jadi satu-satu saja, satu jantan satu apa? Betina. Kata Allah, min kulli zawjaini itsnain. Cukup sepasang. Wa ahlaka, bawa juga keluargamu hai Nuh. Illa man sabaqa alaihi alqaul, kecuali orang yang telah ditakdirkan untuk tenggelam, yaitu anaknya Kan'an dan istrinya Nabi Nuh. Wa man aman, dan juga ajak orang-orang yang beriman untuk naik di atas kapal tersebut. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma apa? Sedikit. Cuma berapa orang? 80 orang. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Ini dalil para hadirin bahwasanya jumlah banyak bukan ukuran kebenaran. Bukan berarti kalau yang ikut kita banyak, ikut pengajian kita banyak berarti kita benar. Belum tentu. Keukuran kebenaran adalah Quran dan Sunnah. Dan juga bukan sebaliknya, kalau pengikut kita sedikit berarti kita benar. Tidak juga. Ada orang sudah sesat, pengikutnya sedikit. Ada orang sesat, pengikutnya banyak. Ada orang benar, pengikutnya banyak. Ada. Jadi jumlah yang banyak jangan menipu seorang. Ya. Jangan seorang dai merasa jumlah pengikutnya banyak kemudian merasa benar. Belum tentu. Kalau saya ngaji harus banyak. Ya. Kalau banyak berarti saya benar. Tidak ada ukuran. Tidak ada. Bukan berarti kalau yang hadir di pengajianmu berbondong-bondong ramai kau benar. Belum tentu. Ya akhi, kita tahu sebagian orang yang hadir banyak dan dia banyak kesalahan, kita tahu. Belum tentu di atas kebenaran. Belum tentu ada orang-orang yang mungkin yang ngaji cuma 10 orang, 5 orang kemudian dia sesat. Belum tentu. Belum tentu yang hadir lebih banyak berarti dai tersebut lebih mulia daripada yang hadir cuma sedikit. Ya akhi, belum tentu. Ada seorang syekh, saya diceritakan oleh kakak kelas di Madinah, seorang syekh ngajar di Masjid Nabawi. Ya. Zaman dulu waktu belum pakai komputer, dulu masih pakai rekaman biasa, pakai apa? Tape. Ya. Jadi syekh tersebut ceramah, selalu petugas dari Masjid Nabawi datang kemudian ngerekam. Tidak ada yang hadir kecuali petugas perekam tersebut. Tidak ada yang hadir. Orang lihat kasihan syekh ini, nggak ada yang hadir. Apakah dia sesat? Tidak. Dia pengajar di Masjid Nabawi, dia tidak sesat. Ternyata dia meninggal dunia, sholat di Masjid Nabawi saf pertama. Kalau kita katakan yang hadir berarti banyak, berarti kita benar, ya akhi, itu bukan dalil. Maka saya katakan kepada sahabat-sahabat dari kalangan para dai, kalau yang hadir kemudian tidak banyak bukan berarti anda salah. Ya. Yang penting anda berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir banyak atau sedikit jalan terus. Yang penting bukan ya sekedar mencari pengikut, bukan juga kita mengajak orang untuk kepada diri kita harus ikut kita, kalau sama ustaz yang lain enggak boleh. Ini berarti dakwah kepada diri sendiri. Ini kebatilan. Meskipun pengikutnya banyak. Ya, dan betapa banyak orang seperti ini. Tanpa dia sadari dia mengajak orang-orang untuk berdakwah kepada dia, agar kepada dia, bukan kepada yang lainnya. Caranya banyak. Dia merendahkan ustaz-ustaz yang lain. Supaya orang merendahkan ustaz yang lain, supaya orang datang kepada dia. Ya. Ini enggak benar. Tanpa dia sadari dia mengajak orang untuk kepada dirinya. Dia bukan berdakwah kepada Allah, tapi dia berdakwah kepada dirinya. Hanya sekedar apa? Pengikut. Masalah pengikut. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah banyak bukan ukuran kebenaran. Kebenaran bisa bersama jumlah yang banyak, kebenaran bisa bersama jumlah yang sedikit, ya. Yang penting Al-Quran dan
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Allah, wa ma amanu ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepadanya kecuali hanya sedikit. Setelah itu Nabi Nuh berkata, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh alaihi salam berkata, naiklah di atas kapal, di atas bahtera, bismillah, dengan menyebut nama Allah, majriha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah, ya, tatkala dia berlabuh, tatkala dia bersandar, semuanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku, ya, sungguhnya Rabbku sangat maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah, di tatkala azab turun seperti itu, air hujan turun tiada henti-hentinya, air dari tanah keluar tiada henti-hentinya, Nabi Nuh mengatakan, inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Dia tidak mengatakan Rabbku syadidul iqab, tidak. Azabnya sangat pedih, tidak. Nabi Nuh ingat akan rahmat Allah, ingat akan maha pengampun Allah Subhanahu wa taala. Ini kaumnya terlalu parah. 950 tahun didakwahi, tetap saja di atas kesombongan, tetap ngeyel, tetap musyrik. Sudah terlalu lama Allah kasih waktu, 950 tahun. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang, namun mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air terus turun sehingga ombaknya besar. Kata Allah, wa hiya tajri bihim fi maujin, maka bahtera tersebut membawa Nuh dan pengikutnya ada ombak setinggi gunung. Di atas ombak setinggi gunung, bayangkan ombak setinggi gunung. Padahal kapal Nabi Nuh sangat sederhana. Kapal Nabi Nuh bukan terbuat dari metal, dari logam, tidak. Kata Allah, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkat Nuh di atas kapal yang sederhana, yang terbuat dari lempengan-lempengan kayu dan paku, sederhana. Ya. Sederhana, bukan pakai alat las, bukan pakai bor, tidak. Dulu zaman dahulu sederhana, hanya lempengan kayu dan paku. Tetapi kapal yang sederhana tersebut ternyata tidak tenggelam meskipun ombaknya setinggi gunung. Kenapa? Karena kapal tersebut berlabuh dengan Bismillahi majriha wa mursaha. Maka nama Allah itu penuh keberkahan. Hati-hati. Kalau kita ingin berbuat, bilang minimal bilang Bismillah. Kalau antum enggak tahu doanya, bilang Bismillah. Kalau tahu doanya, baca doanya. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kapal Nabi Nuh berlabuh di atas ombak sebesar gunung, tiba-tiba Nabi Nuh melihat putranya yang sangat dia sayangi. Siapa? Kan'an atau Al-Yam, Yam. Ya. Nabi Nuh melihat putranya sedang berenang. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Maka Nabi Nuh memanggil putranya tatkala putranya sedang nama Allah itu penuh keberkahan. Hati-hati. Kalau kita ingin berbuat, bilang minimal bilang Bismillah. Kalau antum enggak tahu doanya, bilang Bismillah. Kalau tahu doanya, baca doanya. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kapal Nabi Nuh berlabuh di atas ombak sebesar gunung, tiba-tiba Nabi Nuh melihat putranya yang sangat dia sayangi. Siapa? Kan'an atau Al-Yam, Yam. Ya. Nabi Nuh melihat putranya sedang berenang. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Maka Nabi Nuh memanggil putranya tatkala putranya sedang di pojokan sendirian, terpisah dari orang kafir yang lain, fi ma'zil. Nabi Nuh sayang kepada anaknya, dia berkata, ya bunayya arkam ma'ana, wahai putraku, naiklah bersama kami. Wahai putraku, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kau termasuk golongan orang-orang yang kafir. Perhatikan bagaimana kelembutan Nabi Nuh. Anaknya sudah dia dakwah ratusan tahun dan anaknya bandel, ngeyel. Nabi Nuh tidak jengkel, mengatakan, ya Kan'an, ente brengsek, Abi kan sudah bilang, makanya tuh mati lu di situ. Enggak, Nabi Nuh tidak demikian. Dia tidak sebut nama anaknya, dia panggil dengan hubungan sebagai ayah dan anak. Ya bunayya, wahai putraku, menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Dan dia tidak berkata, wahai putraku berimanlah. Dia tidak bilang berimanlah sebelum kau tewas, berimanlah, tidak. Kenapa? Karena kalau dia bilang wahai anakku beriman, dia tahu anak ini memang tidak akan bakalan beriman. Sudah ratusan tahun pengalaman sama anak ini, tidak mau beriman. Maka Nabi Nuh seakan-akan berkata, irkam ma'ana, naik dulu wahai anakku. Nanti negosiasi belakang, yang penting naik dulu. Yang penting naik dulu ke kapal bersama Abi, naik dulu. Kemudian dia berkata apa? Wala takum ma'al kafir. Dia tidak berkata janganlah kau kafir, tapi dia berkata janganlah kau termasuk orang-orang kafir. Seakan dia belum kafir, seakan-akan dia belum kafir. Artinya apa? Kelembutan yang luar biasa dari Nabi Nuh alaihissalam. Padahal anaknya sangat brengsek, kurang ajar, bandel, durhaka, lengkap semuanya.
Tapi namanya anak tetap anak. Orang tua tetap apa orang? Orang tua. Dengan penuh kelembutan tersebut dia rayu anaknya. Apa kata anaknya? Sang brengsek ini, Kan'an ini. Ya, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Tegar dia di atas kekufuran, tegar di atas kemaksiatan, tegar di atas kedurhakaan. Kata dia, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir ini. Nabi Nuh terus menasihati, qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat pada hari ini dengan keputusan Allah kecuali orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh terus mendakwai anaknya, wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak, akhirnya menenggelamkan sang anak. Tewaslah sang anak. Sedihnya Nabi Nuh alaihissalam luar biasa. Melihat putra yang dia sayangi meninggal di depan mata dia dalam kondisi kafir, masuk dalam neraka jahanam. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Atas kesalahan mereka di dunia mereka ditenggelamkan, di akhirat mereka masuk neraka jahanam. Anaknya masuk neraka jahanam. Maka kemudian Allah berkata, wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Maka dikatakanlah kepada bumi, masukkanlah kembali airmu. Air yang tadi keluar masuk kembali. Wa ya sama'u aqli'i. Turunlah air yang tadi hujan deras, langit kembali reda. Wa ghidhal ma', air pun surut. Wastawat alal judi. Kemudian kapal tersebut istiwa di atas gunung Al-Judi. Istiwa artinya apa? Di atas. Wastawat alal judi, bahtera tersebut beristiwa di atas gunung. Jadi istiwa artinya apa? Di atas. Istawa alal arsy berarti istiwa berada, Allah berada di atas apa? Arsy. Wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Maka dikatakan sungguh jauh orang berbuat zalim. Di mana gunung Al-Judi ini enggak ada yang tahu. Wallahu alam bisawab. Ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Suriah atau di tempat lain. Allah alam bisawab, tidak ada dalilnya ya. Saya tanya sama antum, Nabi Nuh waktu menyuruh umatnya untuk bertobat, Nabi Nuh mengiming-imingi mereka dengan hujan. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, bertobatlah kalian kepada Allah, istighfarlah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan bagi kalian, yang hujan yang deras. Taib. Ternyata mereka kafir. Hujan tetap turun atau tidak? Hujan tetap turun atau tidak? Tetap turun. Tapi hujan yang turun bukan hujan rahmat. Hujan apa? Azab. Jadi bisa jadi hujannya sama-sama deras. Bagi orang yang bertakwa hujan rahmat, bagi orang yang diazab adalah hujan azab. Setelah semua selesai, kemudian Nabi Nuh sedih dengan anaknya. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa tahu anaknya mungkin tidak selamat di dunia, selamat di akhirat. Sayang sama anaknya. Maka dia berkata, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bini min ahli. Maka Nabi Nuh berkata kepada Rabbnya, ya Rabbku, sungguhnya anakku adalah dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sungguhnya janjimu adalah benar. Seakan-akan Nabi Nuh berkata, ya Allah, bukankah kau telah berjanji bahwasanya akan diselamatkan hewan sepasang-pasang, orang beriman juga akan diselamatkan, wa ahlak, dan keluarga Nuh juga akan selamat. Nabi Nuh, bukankah engkau telah berjanji ya Allah? Padahal dalam janji tersebut Allah berkata, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali keluargamu yang telah ditakdirkan tenggelam. Wa anta ahkamul hakimin, akan tapi engkau adalah zat yang maha bijak. Allah tegur Nabi Nuh. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukan lagi kerabatmu, dia kafir. Innahu amalun ghairu salih, dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik, dia kafir. Tidak ada manfaat kekerabatan, tidak ada manfaatnya antara hubungan anak dan ayah, tidak ada hubungannya, tidak ada manfaatnya. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, jangan kau meminta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku peringatkan kau wahai Nuh, jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Nabi Nuh salah. Maka Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bertanya kepada engkau, meminta kepadamu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni, kalau kau tidak ampuni dosaku, tidak kau rahmati aku minal khasirin, aku termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh minta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Nuh bit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak.
Maka dikatakan, Nuh, turunlah engkau dari kapal dengan penuh keselamatan, dengan penuh keberkahan. Di akhir ayat, setelah Allah menceritakan kisah ini yang panjang kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berkata, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Wahai Muhammad, inilah sebagian dari ilmu gaib, berita-berita gaib tentang masa lalu yang aku ceritakan kepada engkau. Wa ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Sebelumnya kau tidak pernah tahu tentang kisah ini, dan kaummu juga tidak pernah tahu tentang kisah ini. Fasbir, ini intinya dari kisah tersebut. Sabarlah wahai Muhammad. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah para hadirin dan hadirat, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar radio Roja di mana berada, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatul Islam, azakumullah, pemirsa TV Roja dimanapun